Oke, maaf ya saja. Dimatiin dulu ya itunya ya teman-teman. Siapa itu? Ininya dimatiin dulu ya, di mute dulu ya. Mikrofon. Oke, sudah kelihatan ya ininya ya? Udah. Oke, udah. Nah, teman-teman, koneksinya dan ininya kalau pakai laptop tuh kadang wifi-nya, kadang laptop sendiri yang dia berat karena datanya banyak. Nah, ini ya, pengalaman berkumpul dengan keluarga di rumah sangat menyenangkan. Nah, di rumah aku bekerja sama dengan anggota keluarga. Di rumah aku berdiskusi dengan ayah dan ibu. Banyak yang bisa aku kerjakan di rumah. Coba pekerjaan yang aku lakukan di rumah. Contoh pekerjaan yang aku lakukan di rumah adalah membantu orang tua dan mengerjakan tugas ya. Harus saja cek dulu animasinya. Oke ya. Di rumah ya adalah membantu orang tua dalam mengerjakan tugas di sekolah. Nah, coba teman-teman amati, ini ada di halaman yang sudah punya buku, ada di halaman 3. Bisa dibuka bukunya di halaman 3. Ini ada gambar di halaman 3 itu, yaitu gambar Yusuf dan keluarganya lagi bekerja sama merapikan taman di teras rumah. Nah, apakah teman-teman pernah bersama ayah sama bunda di halaman 3 ya, halaman 3. Kalau mau lihat gambarnya ada di halaman 3. Nah, ini teman-teman di halaman 3 ini sedang merapikan taman di teras rumah. Mungkin teman-teman juga udah pernah sama ayah bunda bersih-bersih di hari Minggu sama adik, sama kakak, atau misalnya yang baru punya adik sama adiknya, atau misalnya nggak punya adik, punya kakak, bersama kakak, sama ayah, sama bunda merapikan rumah. Merapikan rumahnya ya. Terus selanjutnya, nah ini ada di halaman 4, membuat kebun. Ibu guru mengajarkan tentang kegunaan kebun di rumah. Kebun membuat rumah jadi indah dan segar. Yusuf ingin membuat kebun di rumah. Ayah janji akan membantu Yusuf membuat kebun. Yusuf sangat gembira. Ibu dan Aisyah pun sangat senang. Keesokan paginya mereka mulai membuat kebun. Mereka menanam bunga dan pohon buah. Akhirnya kebun pun jadi. Kebun itu sangat indah. Yusuf janji akan merawat kebun itu. Ya. Nah, ada pertanyaannya. Pertanyaannya, apa judul bacaan yang tadi dibaca? Nah, Ustazah minta dibaca oleh kakak siapa ya? Kakak Zeren yang udah punya bukunya, Kakak Zeren. Kakak Zeren, pertanyaannya, ini ada teksnya ya, ada teksnya. Ini teksnya, jadi nanti kalau yang belum punya buku nggak apa-apa, lihat teksnya, saya tanya. Apa judul bacaan yang tadi Kakak Zeren baca? Boleh Kakak Zeren jawab? Membuat kebun. Oke, benar. Sekarang Ustazah mau Kakak Fira. Siapa yang sedang membuat kebun? Dari teks ini, siapa yang sedang membuat kebun? Siapa Kakak Fira? Mic-nya boleh dinyalakan. Yusuf, Ustazah. Ya, siapa saja? Siapa yang sedang membuat kebun? Siapa saja disebutkan yang membuat kebun? Yusuf. Ya, dan Aisyah pun senang. Ya, siapa aja? Kalau siapa itu berarti menanyakan orang. Siapa yang membuat kebun? Sebutkan siapa saja namanya. Yusuf. Yusuf. Ustazah Mela. Ya. Ya, Kakak Aku Zafran. menyiram tanaman. Oh iya, Kakak Zafran tadi menyiram tanaman. Ini hebat.
Kakak Zapran mau bantu Vira. Siapa saja yang membuat kebun dari teks kebun yang Ustazah lihatkan ini? Siapa saja Yusuf? Terus siapa lagi mau bantu nggak Kakak Vira? Kalau siapa berarti menanyakan orang, siapa lagi? Yusuf. Ana. Oke, Kakak Rehan. Aisyah. Ya, terus siapa lagi? Ayah. Ayah dan Ibu. ibu. Nah, yang punya buku boleh ditulis ya jawabannya. Yusuf, Aisyah, ibu, dan ayah di halaman 5. Yang punya buku ya. Ada tulis. Tapi ini bukan tugas ya teman-teman. Jadi pekan ini nggak ada tugas. Jadi kita hanya menjawab bersama ya. Kalau yang belum, iya. Ustazah nggak ada yang di aplikasi kah? Dikasih apa? Jadi nggak dipotongkan Tugas ya? yang di aplikasi. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi ini kita video call itu. Video call itu sekarang untuk membahas tugas di buku paket itu ya. Jadi kita membahas tugas aja. Ya, buku paket halaman 5, Kakak. Halaman 5 ke Iya. Yang sudah punya di halaman 5. Kalau yang belum punya, nanti kan Ustazah akan kirim ya. Ustazah Nala belum ambil bukunya. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau belum ambil bukunya, Ana juga belum ambil bukunya. yang belum ambil bukunya nggak apa-apa. Lihat ini aja. Ya. Oke. Udah. Oke, sudah ya. Selanjutnya nomor 3. Lihat di teks yang belum punya buku, lihat di teks ya. Jadi saya mau tanya nih. Apa yang ibu guru ajarkan? Dijawab oleh Kakak Hilya. Boleh Kakak Hilya. Apa yang ibu guru ajarkan Kakak Hilya? Ibu guru mengajarkan tentang kegunaan kebun di rumah. Ya, benar. Jadi nomor 3 jawabannya. Ibu guru mengajarkan kegunaan kebun di rumah. Boleh ditulis ya. Ryan. Itu aku nggak dengar. Selanjutnya nomor 4. Jadi dikerjain. Jadi gitu. Sebentar ya Ustazah. Ya. Lama soalnya nggak mau. Dikerjain. Jadi Kakak Zahra gini. Ya. Jadi gini nanti ke depannya kalau video call kayak gini kita akan mengerjakan buku paket secara bersama-sama gitu. Jadi Ustazah kasih tahu jawabannya, terus kita diskusi, kita mengisi gitu. Jadi nggak ada tugas. Jadi kalau video call kayak gini nggak ada tugas teman-teman ya. Minggu kedua baru Ustazah akan kasih tugas ya. Oke. Nah, Ustazah nggak mau nulis, nggak mau diisi buku paketnya. Udah nggak apa-apa, nggak mau diisi juga. Cuman kalau nggak diisi, nanti teman-teman nggak dapet infonya ya. Ustazah nanti yang belum ambil buku besar nanti harus ngapain Ustazah? Yang belum ambil buku besar, nanti bukunya boleh pakai kurir, nanti Ustazah kirim ke rumah. Nanti japri alamatnya ya. Semangat menulis ya teman-teman. Kenapa harus menulis? Jadi biar terisi. Oke, selanjutnya dijawab oleh Kakak Haflah. Kakak Haflah kan belum ada bukunya. Lihat dibaca di teksnya ya. Dicari di teksnya ya. Siapa yang janji membantu Yusuf membuat kebun? Yang berjanji membantu Yusuf membuat kebun? Jawabannya? Ayah. Kakak Haflah, Kakak Rehan. Oke, sama Kakak Rehan dijawab ya. Kakak Haflah nanti. Berarti Kakak Rehan oke, siap. Sekarang nomor 6 sama Kakak Fatur. Oke, Kakak Fatur. Ada nggak Kakak Fatur? Kakak Fatur ada nggak nih? Kayaknya
Ini nggak ada kakak Fatur ya, Nak ya? Ustazah, Hmm. halaman berapa ini Ustazah? Ini halaman 5 sayang. Oh, langsung jawabannya Ustazah. Ustazah, ini sampai nomor berapa? Kita belajar bersama. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5, apa yang ditanam Yusuf? Nah, ini ya teksnya ya. Apa yang ditanam Yusuf, Kakak Nahla? Yusuf nanam apa? Boleh dibaca dulu. Oh. Dari Ustazah. Ya. Apa tadi soalnya Ustazah? Apa yang ditanam Yusuf? Yusuf menanam apa? Menanam bunga dan pohon buah. Ya, benar. Menanam bunga dan pohon buah. Jadi nomor 5 jawabannya bunga dan pohon buah. Boleh ditulis ya yang punya buku ya. Ustazah. Iya. Nomor 6. Nomor 6 dijawab sama Kakak Idan. Kakak Idan ya. Kakak Idan ada, Kakak Idan. Nah. Oke, Kakak Idan pertanyaannya. Apa janji Yusuf kepada ayah? Apa janji Yusuf kepada ayah? Dari teks yang Ustaz ini, janji Yusuf kepada ayah apa? Boleh dibaca dulu, boleh. Tahu Ustazah. Aku belum ada yang tulis. Ya. Apa? Iya, benar. Ini nah, teman-teman nih. Ayah berjanji akan membantu Yusuf membuat kebun. Jadi, jawabannya adalah apa janji ayah? Janjinya adalah jawabannya nomor 6. Ayah berjanji akan membantu Yusuf membuat kebun. Ya. Oke, selanjutnya sama Kakak Fatur ada. Kakak Fatur sudah masuk lagi. Nih, Kak Fatur yang nomor 7. Apa yang sedang dilakukan ayah, ibu, Yusuf, dan Aisyah? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ayah, ibu, Yusuf, sama Aisyah. Apa? Yang dilakukan Apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Ayah, ibu, Yusuf, dan Aisyah. bunga dan pohon kebun. Apa? Ustazah nggak dikumpulkan Kak. Apa kakak? Siapa kakak? Kakak siapa yang mau jawab? Membuat kebun. Siapa? Kakak siapa mau jawab? Harus Ustazah yang punya buku modul yang gede. Dan jawabannya membuat Membuat kebun, Ustazah. Oke, benar jawabannya membuat kebun ya. Saya Ustazah. Maaf ya, ada pesannya. Oke, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 dibaca oleh Kakak Fidal ya, dijawab ya Kakak Fidal. Nomor 8 di mana Yusuf membuat kebun? Di mana mereka membuat kebun, Kakak Fidal? Di mana? Di rumah. Di rumah, di mana? Di rumahnya di dalam atau di mana? Di luar rumah. Iya.
Ya, lebih jelas di depan rumah, boleh ya, di depan rumah. Oke, benar Kakak Frida jawabannya. Sekarang selanjutnya, saya mau minta jawab oleh Kakak Haflah. Kakak Haflah, sudah ada suaranya? Kakak Haflah kan belum ada bukunya, nanti baca di sini ya, di teksnya Ustazah ya. Nomor 8, bagaimana Yusuf, nomor 9, mengapa Yusuf gembira? Kenapa dia gembira? Dari teks ini kenapa dia gembira? Boleh dinyalain ya mic-nya ya. Kenapa dia gembira? Dinyalakan mic-nya ya kakak ya. Kenapa kakak Haflah? Jawabannya ini kakak Haflah. Yusuf sangat gembira jawabannya ini karena ayah berjanji akan membantu Yusuf membuat kebun. Itu ya jawabannya ya. Nomor 10. Apa yang terjadi apabila kebun tidak dirawat? Apa yang terjadi apabila kebun tidak dirawat? Kakak Aruna. Menurut kakak Aruna, apa yang terjadi kalau kebunnya nggak dirawat, kakak Aruna? Kebunnya rusak. Ya, benar, kebunnya rusak. Terus menurut kakak Zeren, apa? Apa yang terjadi apabila kebun tidak dirawat? Tanaman layu. Ya, benar, tanaman layu, kebunnya rusak. Benar ya? Oke, boleh ditulis teman-teman. Apa yang terjadi apabila kebun tidak dirawat? Tanamannya akan mati, akan layu, atau kebunnya akan rusak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman yang belum punya buku bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada namanya percakapan. Menyiram pohon tomat adalah tugas Yusuf setiap hari. Ayah melihat daun tomat itu sudah agak layu. Ya, sudah layu. Ayah menegur Yusuf. Yusuf menjawab dengan bahasa santun. Kata ayah, Yusuf, pohon tomat terlihat layu. Yusuf pasti lupa menyiramnya. Sudah berapa hari Yusuf tidak menyiram pohon tomat? Terus Yusuf menjawab, maaf ayah, Yusuf lupa sudah 3 hari tidak menyiram. Gitu ya. Jadi Yusuf ditanya sama ayah, terus Yusuf menjawabnya dengan santun, bahasa santun. Ayah juga yang bertanya juga tidak marah-marah. Ayah bertanya dengan bahasa santun, lalu dijawab dengan santun. Oke, selanjutnya ini ada di halaman, baca cerita ini ada di halaman 9. 10 menit lagi. 10 menit lagi ya teman-teman, nanti masuk lagi ke ini lagi ya. Nah, Yusuf dan Aisyah mempunyai tugas menyiram tanaman. Ini halaman 9. Halaman 9 ini Ustazah mau minta dibacakan. Minta dibacakan oleh Kakak Kenzi. Kak Kenzi boleh dibacakan? Boleh dinyalakan mic-nya Kakak Kenzi. Yusuf dan Aisyah mempunyai tugas menyiram tanaman ibu yang memberi tugas kepada Yusuf dan Aisyah. Yusuf dan Aisyah. Ustazah kapan anak? Ya, sebentar. Dengan baik. Ya, siap sore. Oke, dilanjut. Ya. Aman lakukan setiap sore. Stop dulu. Stop. Dilanjut sama kakak Rehan. Kakak Rehan boleh. Kakak Rehan boleh lanjut Kakak Rehan.
Yang mana, Ustazah? Yang ini. Nah, dari sini. Kakak Rehan silakan. Yusuf dan Aisyah bekerja sama menyiram tanaman. Bunga tumbuh subur di halaman beraneka bunga tumbuhan subur di halaman beraneka bunga tumbuh dengan warna yang cantik. Bunga mawar, melati, dan anggrek tampak subur. Puas hati melihatnya. Oke, terima kasih Kakak Rehan. Oke, Iya, selanjutnya Ustazah. halaman 9 yang punya buku halaman 9 ya. Yang belum punya buku, yang masih lulus saja, lihat teksnya aja. Oke, yang belum bisa tanya adalah Kakak Abdullah. Kakak Abdullah. Kakak Abdullah. Ya, Kakak Abdullah. Pertanyaannya Kakak Abdullah, apa tugas Yusuf dan Aisyah? Dari teks yang ini. Apa tugas Yusuf dan Aisyah? Man. Yusuf? Dari teks ini tugas Yusuf dan Aisyah. Abdullah ada Abdullah. Tanaman. Iya benar, menyiram tanaman atau menyiram bunga ya. Oke benar Kakak Abdullah. Selanjutnya Kakak Zahra. Kakak Zahra. Ya. Kakak Zahra nomor 2 ya. Siapa yang memberi tugas kepada Yusuf dan Aisyah? Kakak Zahra ditanya. Iya ini lagi ditanya Kakak Zahra. Tulis. Siapa yang memberi tugas kepada Yusuf dan Aisyah? Ibu. Iya benar, jawabannya ibu. Di halaman 9 jawabannya ibu nomor 2 ya. Ya, semangat Kakak Zen. Kakak Kenzi semangat. Ditulis. Ya. Semangat, harus nulis pokoknya sekarang. Biar tulisannya bagus rapi ya. Nomor 3, Kakak Kenzi semangat. Terlihat dari kamera, harus semangat. Ustazah. Ya. Lanjut sekarang Kakak Dina. Kakak Dina, bagaimana Yusuf dan Aisyah mengerjakan tugasnya? Bagaimana mereka mengerjakan tugasnya Kakak Dina? Bagus. Bagaimana Yusuf dan Aisyah mengerjakan tugasnya Kakak Dina? Baik. Terus kepada Yusuf dan Aisyah. Kakak Dina. Nomor 2 Ibu. Bagaimana Yusuf dan Aisyah mengerjakan tugasnya? Tugasnya dengan baik. Baik. Nomor 2, bukan nomor 3. Nomor 3 jawabannya apa Kakak Dina? Dari teks ini apa? Nomor 2 Ibu. Jawabannya adalah Yusuf dan Aisyah melaksanakan tugasnya, tugas menyiramnya dilakukan setiap sore. Tugas menyiram tanamannya dilakukan setiap sore. Bagaimana Yusuf dan Aisyah mengerjakan tugasnya? Nah, mereka melaksanakan tugas menyiram tanamannya dilakukan setiap sore. Itu jawaban nomor 3. Nomor 4 dijawab oleh Kakak Zafran. Nah, Kakak Zafran. Kakak Zafran. Jawaban apa ini? Ini jawaban nomor 3 ini. Nah, Yusuf dan Aisyah melaksanakan tugasnya menyiram tanaman dilakukan sore hari. Kakak Zafran nomor 4. Mengapa Yusuf dan Aisyah puas melihat bunga-bunganya? Kenapa mereka, Yusuf sama Aisyah puas melihat bunga-bunganya? Karena cantik. Karena ini jawabannya ada di sini karena
Bunga tumbuh sabun di halamannya. Ya, benar. Karena, ya, karena tanaman subur. Ya, jawabannya sampai situ boleh. Karena tanamannya tumbuh subur. Boleh ditulis Kakak Zafran. Karena tanamannya tumbuh subur. Oke, selanjutnya Kakak. Iya, Kakak Kia, Kakak Kia ya. Ya. Kak, Ustazah. Kakak Kia, sebutkan. Ustazah kapan selesai? Sebentar lagi, sebentar lagi. Ustazah. Ya, udah lapar. Nomor 4 itu tanamannya tumbuh subur. Nomor 5, Kakak Kia, sebutkan bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumah Yusuf dan Aisyah. Yang mana, Ustazah? Di sini, lihat di teks di sini di buku. Atau boleh di halaman 9. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Nih, 1 menit 52. Ini siapa? Ya, sebutkan bunga-bunga yang ada di halaman tanaman di halaman rumah Yusuf dan Aisyah. Kakak, ini bunga-bunganya ini tinggal disebutkan. Bunga mawar, melati, dan anggrek. Jawabannya itu ya, bunga mawar, melati, dan anggrek. Iya. Dari pertanyaan itu teman-teman, ada tidak yang teman-teman mau tanyakan? Iya, ada tidak yang mau ditanyakan? Ustazah Zara mau nanya. Iya, nanya apa boleh? Saya juga mau nanya. Iya, boleh. Yang Kakak Zahra dulu. 1 menit lagi nih. itu yang nomor 6 itu Zahra bingung. Halaman berapa? Halaman 6 sama 9 Zahra bingung. Oh, halaman 6. Ya, ini itu apa halaman 6 itu? Nomor 1 ya? Nomor 1. Bukan. Halaman 5 nomor 6. Oh, halaman 5 nomor 6. Jawabannya, apa janji Yusuf kepada ayah? Apa janji Yusuf kepada ayah? Apa janji Yusuf kepada ayah? Janjinya Yusuf ya kepada ayah, dia akan merawat tanaman, merawat kebun. 4 Bu. Yang jawaban 6 itu apa? Oh iya, ternyata Ustazah salah ketik teman-teman. Dicoret ya, terbalik. Jadi Kakak Zahra benar yang nomor 6 itu terbalik. Harusnya apa janji ayah kepada Yusuf. Jadi Yusuf sama ayah terbalik tulisannya, nanti dicoret. Kalau di situ kan apa janji Yusuf kepada ayah. Boleh nanti gini, boleh jawabannya nggak dicoret boleh. Jadi nanti teman-teman jawabannya boleh 2 ya, maksudnya boleh dicoret, boleh tidak. Kalau dicoret berarti kayak gini. Apa janji ayah kepada Yusuf? Berarti jawabannya ayah berjanji akan membuatkan Yusuf kebun. Kalau Kakak Zahra nggak dicoret sesuai pertanyaannya, apa janji Yusuf kepada ayah? Janji Yusuf akan merawat kebun gitu ya. Jadi boleh dua-duanya dibenarkan kok. Kakak Zahra, diulang ya. Kalau pertanyaannya kayak gini, apa janji Yusuf kepada ayah? Kalau Yusuf yang berjanji, nanti jawabannya Yusuf akan merawat kebun. Tapi kalau misalnya dicoret, diganti, apa janji ayah kepada Yusuf? Berarti kalau janji ayah kepada Yusuf, ayah berjanji akan membantu Yusuf membuat kebun. Gitu ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ada pertanyaan lain. Tadi Kakak Hilya mau bertanya. Bertanya apa Kakak Hilya? Ada. Ya. Ustazah Hilya mau tanya tadi. Ya, boleh. Boleh dipersilakan Kakak Hilya. Ustazah. Yang jawabannya itu akan merawat bunga. Merawat tanaman dengan baik. Merawat kebun dengan baik kalau yang nomor 6 tadi. Kakak Hilya nomor berapa? Yang nomor 6 tadi merawat kebun dengan baik. Iya, jadi sebenarnya itu kesalahan penulisan. Nomor 6 tadi itu harusnya apa janji ayah kepada Yusuf. Harusnya seperti itu, tapi diketikannya malah terbalik, janji Yusuf kepada ayah. Jadi boleh Kakak Hilya nanti jawabannya boleh mau sesuai teks boleh diganti. Jadi apa janji ayah kepada Yusuf, jadi Yusufnya dicoret ganti sama ayah, ayah dicoret jadi sama Yusuf boleh. Oh iya. Atau Ustazah, tapi yang 8, 9. Atau misalnya gini, atau misalnya Kakak Hilya nomor 6 nggak mau dicoret, mau kayak gini aja tulisannya, apa janji Yusuf kepada ayah. Oh gini aja, Yusuf berjanji akan merawat kebun gitu. Boleh jawabannya seperti itu ya. Ustazah nomor 9, yang nomor 8 sama 9, mengapa Yusuf gembira? Oh, mengapa Yusuf gembira? Karena ayah berjanji akan membuatkan Yusuf kebun. Kan dia senang tuh. Oh, udah benar. Ya. Yang 8 di mana Yusuf membuat kebun? Di depan rumah. Oh, Di depan rumah. Ya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada penulisan yang Ustaz salah. Ya. Oke, kita lanjut ya ke halaman. tunggu. Aku udah tulis. Gak apa-apa, nggak ditulis juga. Nanti kalau udah ada bukunya baru ditulis ya. Apa yang aku tulis? Nah, ini ada di halaman. Ini ada di halaman 24. Ada di halaman 24. Dah. Ya. Bacanya di mana? Bawah atau atas? Boleh di bukunya Kakak Zafran, boleh di buku Kakak Zafran. Ayah. Boleh di layarnya Ustazah. Yang belum punya buku ada di layar Ustazah ya. Ustazah. Iya. Halaman berapa? Halaman 24. Wah. Terus Dah. Oke. Ya, halaman 24 ya, teman-teman. Nah, ini di halaman 24 itu kita akan masuk ke subtema 2, pengalamanku di sekolah. apa? Tadi subtema 1. Nggak ada. Nggak ada yang menunggu kok. Ustazah. Ya, saya. Ustazah tadi subtema 1. Ustazah. Dulu ya. Betul. Sana. Hapus. Hapus. Ya, ini ada yang nunggu, ada yang menunggu. Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Iya kan? Ustazah. Ya, Naya. Ya. Oke. Sudah ya, saya mau baca dulu sebentar ya. Di halaman 24 itu kita masuk ke subtema 2, pengalaman di sekolah. Nah, liburan semester 1 kan sudah berakhir ya teman-teman. Nah, Yusuf dan teman-teman kembali ke sekolah. Bekerja sama membersihkan sekolah merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Semua murid bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan guru. Tidak ada satupun murid yang berdiam diri, bermain dengan teman dan mengerjakan tugas-tugas sekolah adalah contoh pengalaman di sekolah. Nah, ini Bunda Dina. Oke.
sini teman-teman di Ayo Membaca itu tidak ada judulnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tulis judulnya di situ, di buku tulisnya, di buku Ada. judulnya Gotong Royong Membersihkan Kelas. Tulisannya Gotong royong membersihkan kelas. Ya benar, gotong royong membersihkan kelas. Karena nggak ada judulnya ya. Terlewat Aku tidak bisa 40 tulis. detik. Apa kakak Zafran nggak bisa nulis pensilnya? Di sini nih. Di halaman 24. Di halaman 24 di sini kakak tulis nih. Kakak Zafran di sini nah. Nih di sini tulis judulnya nih. Di dekat Ayo Membaca, sampingnya di sini tulis. Tulis judulnya Gotong Royong Membersihkan Kelas. Ada? Udah. Gotong. Ustazah nomor 1 apa? Nggak ada ya? Beda halamannya? Ustazah Halaman nomor 1 apa? Halaman 24 sudah. Sekali liburan semester 1. Yang ada tulisannya aja. Kakak Zafran yang ada tulisan Ayo Membaca. Ustazah. Iya. Nggak ada. Ustazah nomor 1 apa? Belum sayang, belum nomor 1. Kamu aja. Mulai cuma lagi melamun. Gotong royong membersihkan sekolah. Oke. Yang dekat membaca kan Ustazah? Ya, Ayo Membaca sampingnya ditulis judulnya. Nggak ada judulnya kan? Iya. Nah, dibaca, mau minta dibaca sama kakak Fatur. Patur. Kakak Fatur boleh satu paragraf. Patur. Buka anunya. Sudah. Tadi malam hujan deras, hujan naik lantai ruang kelas. Ada Ustazah? Ibu guru mengajak murid bergotong membersihkan royong agar dilakukan bersama-sama karena dikerjakan oleh Assalamualaikum Ustazah. Salam. Lebih cepat selesai. Ayo. Sampai sini ya, sampai membersihkan kelas ya. Oke, terima kasih kakak Fatur. Dilanjut sama kakak yang baru masuk. Anak. Ya, kakak Rehan yang baru masuk boleh. Lanjut sini kakak Rehan. Gotong royong. Gotong royong Ya, adalah nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. pekerjaan yang dilakukan bersama-sama karena dikerjakan oleh banyak orang. Pekerjaan menjadi ringan dan lebih cepat selesai. Stop dulu, stop. Ya. Stop kakak Rehan. Ya, terima kasih. Boleh kakak Zahra lanjut di sini. Di sini kakak. Nih. Peralatan. Peralatan bergotong royong berupa sapu, ember, kain pel, kain lap telah disiapkan oleh ibu guru. Ibu guru membagi tugas kepada murid-murid. Ya, oke, terima kasih. Saja mau tanya ke kakak Nahla.
Ustazah. Nah, Kakak Nahla, apa judul bacaan tadi? Apa judulnya? Ustazah. Pasti belum tahu ya, karena baru masuk ya. Jawablah pertanyaan. Ya, Ustazah mau minta dijawab sama Kakak Kenzi. Kakak Kenzi, apa judul bacaan tadi? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kakak Idan. Ustazah. Apa Kakak Kenzi? Gotong royong membersihkan. Ya, membersihkan kelas. Ya, jawabannya di halaman 24. Gotong royong membersihkan kelas. Kakak Gibran baru masuk ya. Alhamdulillah sudah bisa masuk. Kakak Gibran boleh dong Ustazah minta Kakak Gibran dijawab halaman 24. Udah ada ya bukunya, udah dapat ya. Apa yang dimaksud dengan gotong royong Kakak Gibran? Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah Dilakukan bersama-sama. adalah Guru. yang ini Kakak Gibran nih. Kan oleh. Mana? Jawabannya Kakak Gibran, gotong royong. Iya. Jawabannya ini ya, gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Jadi nomor 2, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sama. Kan gotong royong. Saya mau angkat dulu ya. Satu-satu ya, nanti yang boleh menyalakan mic-nya. Jadi nomor 2 jawabannya. Iya lah jaringannya, Max. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Oke, nomor 3. Nomor 3 minta dijawab oleh kakak siapa lagi ya? Habis kayak gitu. Kakak Hilya. Boleh Kakak Hilya menjawab. Oke, dinyalakan ya. Kakak Hilya, pertanyaannya mengapa pekerjaan mudah selesai dengan cara bergotong royong? Karena pekerjaannya dilakukan bersama-sama. Ya, betul. Karena pekerjaan bersama-sama. Saling membantu. Ya, jadi jawaban nomor 3 itu karena pekerjaannya dilakukan bersama-sama atau saling membantu. Karena dikerjakan oleh banyak orang. Ya, boleh. Jawabannya dikerjakan oleh banyak orang, boleh. Ada lagi yang jawaban yang lain? Nah, terus nomor 4, sebutkan 3 contoh gotong royong. Nah, Ustazah mau minta dijawab sama Kakak Idan. Kakak Idan, kira-kira Kakak Idan tahu nggak contoh gotong royong? Satu aja. Yang dikerjakan bersama-sama, bareng-bareng. Apa aja? Satu? Boleh dinyalakan mic-nya kalau sudah ada jawabannya. Yang dilakukan sama-sama contohnya apa Kakak Idan? Satu. Ya, boleh membersihkan, bergotong royong membersihkan masjid. Satu. Satu lagi. Ya. Iya Kakak Fatul, Kakak Rehan ya? Kakak Rehan. Iya? Ustazah, aku belum selesai. Oh, belum selesai ya. Saya sudah selesai belum. Oh iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ustazah, Ditulis, Kak? Iya, ditulis, diisi. Tapi nggak dikumpul ya. Ini teman-teman ini namanya dibahas bersama-sama. Dimatiin lagi.
Ini namanya dibahas bersama-sama ya, tidak dikumpulkan, bukan tugas. Ya, ini namanya belajar bersama-sama. Jadi ada 3 contoh gotong royong, boleh ya. Contohnya gotong royong membangun masjid, membersihkan masjid, kerja bakti hari Minggu, itu juga gotong royong. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Boleh dijawab sendiri. Kalau misalnya pernah, tulis pernah. Kalau belum, belum. Kalau pernah, bersama siapa gotong royong? Ya, di rumah juga bersih-bersih sama ayah, bunda, kakak, adik. Pernah, Ustazah, kan yang waktu kelas 1 kan pernah gotong royong tuh, Ustazah. Iya, betul sekali. Benar ya? Ustazah? Oke, selanjutnya. Ustazah menulis kan? Enggak ada menulis-menulis. Ustazah. Nah. Kita akan masuk ke puisi, teman-teman. Kita akan masuk ke puisi. Puisi. Ya, pelan-pelan nunggu kakak-kakak selesai. Ustazah, kapan selesai? Sedikit lagi setelah puisi, insya Allah selesai. Puisi adalah mengenal posisi. Nala mau baca. Puisi. Ya, ini kalau bacaan mau baca. Puisi sekolah. Ustazah mau baca. Ini ada di halaman ya, nanti giliran. Ada di halaman 8. Puisi adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan kata-kata yang memiliki makna. Puisi disebut juga sajak. Kakak Chandra, oke, ditunggu. Dalam satu bait terdapat beberapa baris deklamasi adalah cara untuk membaca puisi. Membaca puisi tidak seperti membaca cerita atau buku. Puisi harus dibaca dengan penuh perasaan saat membaca puisi. Tampak pada wajah suara juga menunjukkan perasaan pembaca puisi. Membaca puisi tidak perlu terburu-buru, lafal dan intonasi saat membaca. Puisi harus dengan mimik wajah. Berapa? Ini halaman 8, sayang. Oke, terima kasih Kakak Nahla sudah membacakan ya. Jadi kita akan belajar puisi, teman-teman. Jadi gini, puisi itu adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan kata-kata yang memiliki makna. Ya, udah pernah dengar itu puisi itu seperti apa? Udah pernah dengar? Sudah? Nah, puisi ini itu juga biasa disebut dengan sajak. Terus puisi terdiri dari bait-bait. Dalam satu bait terdapat baris. Ya. Nah, jadi kalau misalnya baris itu tahu ya, baris 1, baris 2, baris 3 kan sama ya. Nah, terdiri dari bait. Nah, puisi ini beda dengan cara membaca cerita atau membaca buku ya, beda ya. Terus puisi ini juga harus dibaca dengan penuh perasaan. Kalau misalnya puisinya sedih, dibaca dengan mimik muka itu wajahnya itu berarti harus sedih. Terus kalau puisinya gembira, berarti dibaca dengan wajah muka yang gembira. Gitu ya, puisi itu tergantung isinya. Jangan senyum ya Ustazah kalau puisi yang gembira. Ya, boleh dengan senyum. Boleh. Nala nggak pernah. Ustazah Nala nggak pernah dengar orang baca puisi marah. Iya, marah tuh yang teriak-teriak misalnya buat itu kan marah-marah itu. Jadi kalau puisinya marah, isinya marah. Terus kalau puisinya sedih, Nala baru dengar. Sedih ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke sini. Nah, menulis puisi sangat menyenangkan. Puisi merupakan ungkapan isi hati, teman-teman ya. Ada yang perasaan kamu, senang. Ini halamannya masih halaman 8. Yang puisi. Terus selanjutnya kita mengenal puisi. Nah, di dalam puisi itu ada
Pertama adalah ekspresi wajah kita. Yang kedua adalah gerak tubuh. Yang keempat adalah pengucapan. Yang kelima adalah intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya kalimat. Satu, ekspresi wajah, gerak tubuh, pengucapan, sama intonasi. Nah, ini contoh Intonasi itu apa? intonasi itu naik turunnya, kadang lagi naik, kadang lagi turun, itu turun. Jadi suaranya besar Nadanya. kecil. Ya, besar kecil nadanya. Sebuah puisi tentang sekolah. Ya, jadi bacanya bukan kayak gini bacanya. Ada teman yang baik hati, ada guru yang menyayangi, tapi bukan seperti itu ya. Ya, baca puisinya itu seperti contoh saja ya. Ada kelas yang begitu roh. Ada yang mau nyoba dulu? Aduh. Ini mau cuma Nala nggak tahu nadanya harus gimana Ustaz. Boleh pakai ekspresi sendiri boleh. Ada yang mau nyoba? Kakak Zahra mau nyoba? Anda. Enggak. Jadi ini bacanya bukan yang kayak gini ya. Ada teman yang baik hati, ada guru yang menyayangi, ada kelas yang begitu rapi. Bukan kayak gitu ya, tapi dia sedikit demi sedikit dibacanya. Misalnya contoh ya, Ustazah kasih contoh. Sekolahku, ada teman yang baik hati, ada guru yang menyayangi, ada kelas yang begitu rapi. Ada taman dan pepohonan. Angin semilir beri kesejukan. Itulah sekolahku yang indah dan membanggakan. Oh sekolahku, aku akan selalu rindu belajar mencari ilmu. Duduk manis, dengarkan guru. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti ini ada di halaman Halaman 25. Ada di halaman 25. Ada di halaman 25 ya. Apa dulu? Berisik kayaknya. Apa? Nah, teman-teman ada di halaman 25. Nah, nanti sebelum nyoba teman-teman membaca puisinya itu bacanya sedikit-sedikit. Jadi misalnya dari sini ada teman yang baik hati, ada guru yang menyayangi, boleh seperti itu. Boleh juga nadanya naik lagi, misalnya ada guru yang menyayangi. Nah, boleh kayak gitu ya. Nah, terus di dalam sini teman-teman, nah ada yang namanya bait. Bait itu ini kan ada jarak nih, ada kosong gini. Nah, ada kosong berarti bait itu dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini namanya bait. Berarti ini ada berapa bait teman-teman? 1, 2, 3. Ya, ini yang tanda loncat ini berarti pembatasnya. Ini ada 3 bait ya. 1, 2, 3. Iya, nanti ya. Iya. Nah, bait pertama ini terdiri dari berapa baris teman-teman? Dijawab oleh Kakak Rehan, berapa baris Kakak Rehan? Bait pertama ada berapa baris? Ada berapa bait? 3, benar, 3 baris. Terus Kakak Aruna yang ini bait kedua ada berapa baris? 4. Kakak Gibran ada berapa baris ini bait ketiga? 4. Ada 4, iya. Kakak Gibran mana? Ada 4. Ya, ini namanya bait. Ini namanya baris, yang baris ini. Sekarang pertanyaan di halaman 25. 25 ya. 1. Puisi di atas terdiri dari berapa bait? Waktunya 10 menit lagi. 3. Ya, bait pertama terdiri dari berapa baris? Yang pertama 3.
Baris kedua, bait kedua ada berapa? 4. Baris yang ketiga ada berapa? 4. Bait yang ketiga 4. Apa judul puisi? Apa judul puisi di atas? Sekolahku. Aku belum tulis. Baik. Ya, ekspresi puisi di atas dengan mimik muka yang Apa tuh? gimana ya? Bahagia. Ini yang gimana? Ya. Ustazah yang bawa buku, yang belum punya buku nggak usah ditulis kan? Nggak usah. Yang belum punya buku nggak usah ditulis. Ekspresinya gimana? Sedih. Ya, ini sedih. Karena di sini ada aku akan selalu rindu. Jadi ini ada kata rindu. Kalau rindu kan, jadi kita kangen kan, rindu terus nggak ketemu gitu, nggak kesini. Ini sedih ya. Terus bagaimana perasaan yang terjadi sesuai dengan puisi? Perasaannya gimana? Kalau perasaannya berarti sedih. Itu ya sedih ya. Ustazah. Iya nak? Bingung aku tulis apa? Halaman 25 kakak Zafran. Halaman 25. Sudah dibuka. Yang mana aku tulis? Dari atas, nomor 1. Nggak usah ditulis ya. Halaman 25. Ada kan nomor 1 kan? Puisi di atas terdiri dari, ada kan itu kan? Dijawab, jawabannya 3. 3, 4. Kakak Iban, kenapa kakak Gibran? Semangat ya. Lagi lemas. Semangat. Udah makan, Ustazah. Udah makan. Alhamdulillah ya, udah ya. Udah, kakak. Udah ketemu. Sekolah adalah tempat belajar. Iya, sekolah adalah tempat untuk belajar. Belajar kan menuntut ilmu. Menuntut ilmu boleh, belajar boleh. Belajar deh. Ya. Atau digabung belajar mencari ilmu boleh. Kakak Akia. Zahra mau belajar aja. Kakak Akia. Udah lambaikan tangan ya. Apa nama sekolahmu? Cahaya Fikri. DIT Cahaya Fikri. SD. Sudah jam 12 kurang. Nah, jam 12 sebentar lagi ya. Oke. Dengan 12. Ya. Nanti Ustazah mau ini apa? Aku susahnya. Sulit banget itu. Yang mana? Di halaman 25. Oh, coba nomor 1 diulang, nomor 1. Ada nomor 1 kakak. Kakak Zafran di situ ada nomor 1. Ada. Puisi di atas terdiri dari ya? Jawabannya 3. 3. Iya. Tulis 3. Iya. Kayak gitu tulisannya. Mana coba lihat. Iya, di situ 3. Iya. 3. 2. Terus nomor 2, bait pertama terdiri dari berapa? Ini namanya bait pertama nih. Satu kotak ini bait pertama. Ada berapa baris, Kakak? 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris. 3, jawabannya 3 baris. Kakak Ida ngantuk ya? Iya. Tadi yang 8. Ada yang tak? 3 baris.
Ya, nomor Kok ketiga. barisnya sama? Hah? Kok barisnya sama? Beda. Baris-baris. Yang bait kedua yang ini Kakak Zafran. Ini ada berapa nih? Hitung. 1. Ada berapa baris ini? Ini nggak apa-apa. 2, 3, 3, 4. Iya, ada 4. Baris. Ini lagi ya, Dek. Yang ini, yang baris ketiga ada 1, 2, 3, 4. Nanti. Yang lain ada yang Ustazah, ya. nomor 10 ini gimana? Nomor 3 apa? Nomor 3 jawabannya ada 4. Iya, apa? Nomor 2 sudah. Iya. Kan sudah putus 4. Ya, nomor 4, pertanyaan nomor 4, bait ketiga terdiri dari 4. 4 lagi? Emang tadi ngomong tadi Mas emang. 1, Iya, Kak. 2, 3, 4, ada 4 baris. Kalau nggak mau minum. 4 baris ke Ustazah? Ya, 4 sayang 4. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ya Jadi, Ustazah, Ustazah nomor 10. coba ceritakan perasaanmu bersekolah di sekolahmu sekarang. Di Ustazah Hayati. kapan selesai? Habis ini selesai. Coba ceritakan perasaan kamu bersekolah di SDT Cahaya Fitri sekarang. Perasaannya senang, sedih, atau gimana? Ustazah, nomor 4 apa? Nomor 4 jawabannya 4 baris. Bukan. 4 baris. Kan aku udah tulis lagi. Terus apa judul puisi ini? Judulnya sekolah. Cuma jawabannya sekolah. Ustazah, Saya sekolahan. sedih karena nggak sekolah ya. Dan Ustazah, aku nomor 7 apa Ustazah? Nomor 7 bagaimana perasaannya yang terjadi dalam puisi? Sedih. Sedih ya. Bolehnya saya bergumul. Perasaanmu saat Apa nomor 5? Nomor 5 judulnya sekolahku. Oke, waktunya tinggal 1 menit 34 lagi, 34 detik teman-teman. Mungkin itu pembahasan hari ini. Tidak ada Nomor 10 senang. ya, tidak ada tugas ya teman-teman. Yang tertinggal nanti bisa baca bukunya sendiri, dibaca sendiri, dipelajari lagi sendiri ya. Oke teman-teman, mungkin gitu saja, cukup sekian. Kita baca doa, sikap berdoa. Tangannya Ustazah, ibu nggak bawa buku, cuma baca link aja kan? Ya, aku belum selesai. ya. Kakak Zafra nanti selesaikan boleh sama Bunda ya. Ustazah, Selesai belajar. yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala Amin ya robbal alamin. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Salam. Dadah. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Foto dulu ya. Mana? Tunggu. Ya, foto. Foto dulu, tunggu. Ya, 1, 2, 3. Di Kakak Fatur